Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harisna Pidar, MPM 1940102033, lokal A1, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Borneo Tarakan. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tutorial tentang aplikasi Mendeley. Aplikasi Mendeley sendiri merupakan salah satu aplikasi yang populer digunakan dalam manajemen referensi, sehingga berbagai referensi yang kita miliki, misalnya jurnal, buku, maupun sumber lainnya dapat dikelola dengan baik. Aplikasi Mendeley ini sendiri memiliki beberapa keunggulan, yaitu kita dapat mendownload secara gratis, memiliki fitur yang berlimpah, dan dapat diakses secara web. Nah, Mendeley ini sendiri memiliki dua model, yaitu model desktop dan model dalam bentuk web. Nah, sekarang saya langsung saja ke tutorialnya. Bagaimana cara menggunakan aplikasi Mendeley ini? Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu dengan membuat akun di halaman web Mendeley dengan cara ketik Mendeley di jendela browser. Selanjutnya, buat akun baru dengan cara klik create account. Pilih email yang sering kita gunakan. Klik continue. Kemudian masukkan nama yang ingin kita gunakan dan passwordnya minimal 8 karakter. Dengan gabungan huruf dan angka. Lalu klik register. Kemudian continue to Mendeley. Setelah muncul kotak dialog seperti ini, ketikkan current role atau posisi kita sekarang, misalnya student, dengan bidang kajian atau ilmu, misalnya agricultural and biological. Lalu klik continue to Mendeley. Selanjutnya, download Mendeley ini untuk kita install di desktop laptop kita dengan cara mendownload Mendeley Reference Manager, lalu download Mendeley Desktop for Windows. Kita tunggu sampai selesai mendownload. Setelah itu kita folder, kemudian pilih download. Selanjutnya kita install dengan cara klik 2 kali di aplikasinya, lalu next, klik I agree, lalu next, kemudian install. Lalu klik finish. Selanjutnya kita akan masukkan email dan password yang kita gunakan untuk mendaftar Mendeley. Tentang stay signet in, kemudian klik sign in. Nah, ini adalah tampilan halaman utama dari Mendeley Desktop. Secara umum, di sisi bagian atas terdapat menu file, edit, view, tools, help, dan di sisi sebelah kiri terdapat perpustakaan atau dokumen-dokumen yang akan kita masukkan. Nah, sekarang kita buat library dengan cara klik tools add di tanda panah,
Tools Add ini mempunyai 4 cara dalam desktop ini. Yang pertama, menambahkan file. Yang kedua, menambahkan satu folder sekaligus. Yang ketiga, watch folder, artinya kita memasukkan lebih dari satu folder. Dan yang keempat, add entry manually, yaitu kita memasukkan referensi secara manual. Nah, sekarang kita akan coba masukkan satu persatu dengan menggunakan tools add ini. Yang pertama, kita akan gunakan add files, lalu pilih salah satu jurnal yang akan kita masukkan, kemudian buka. Nah, ini akan terisi secara otomatis, dan di sini sudah terbagi beberapa bagian, yaitu penulisnya, judulnya, tahun publikasinya, dan jam berapa ditambahkan. Nah, selanjutnya kita bisa klik ini dan kita bisa lihat channel di kanan atau di sisi kanan ini kelihatan keterangannya. Nah, selanjutnya cara yang kedua, kita akan memasukkan reference ke dalam perpustakaan kita dengan cara yang sama, yaitu klik add, kemudian add folder, kemudian kita pilih folder yang terdapat referensi yang akan kita gunakan, misalkan jurnal, kemudian klik OK. Nah, tadi terdapat satu referensi, sekarang terdapat beberapa tulisan di dalam perpustakaan. Sekarang kita akan mencoba cara yang ketiga, yaitu watch folder. Caranya sama seperti langkah sebelumnya dengan cara klik add, kemudian watch folder, kemudian cari folder di mana referensi kita terdapat, misalkan dokumen, kemudian jurnal, kemudian OK. Nah, selanjutnya kita mencoba masukkan referensi dengan cara yang keempat, yaitu dengan cara yang sama, yaitu klik add, kemudian add entry manually, kemudian kita siapkan jurnal mana yang kita inginkan. Nah, di sini saya sudah menyiapkan satu jurnal, yaitu jurnal dari Eco Green. Jadi di sini autornya dengan cara ikuti format ini, berarti last name atau nama terakhirnya. Terlebih dahulu kita tekan lalu berikan koma, selanjutnya nama pertama. Nah, coba kita masukkan, selanjutnya kita blok, kemudian kita copy, kemudian masukkan ke database. Tadi namanya Yaodesini. Nah, berarti ini sudah otomatis menuliskan last name. Kemudian kita tuliskan nama jurnalnya, yaitu Ctrl C, kemudian Ctrl V, lalu tahun, volume, isi, halaman, tahun publikasinya 2019, volume 5, halaman 63 sampai 67, lalu klik save. Setelah kita mempelajari bagaimana caranya membuat akun Mendeley dan cara membuat library dalam hal ini, memasukkan berbagai referensi ke dalam database Mendeley. Selanjutnya kita ke tahap bagaimana caranya mengelola referensi yang sudah ada di dalam database kita. Dengan cara yang pertama, kita akan mengecek apakah terdapat duplikasi referensi yang sudah ada di database. Caranya gampang, yaitu kita ke menu tools, lalu klik check for duplicates. Nah, ternyata di sini kita tidak memiliki file duplicates. Maka langkah selanjutnya kita ke post. Selain menyediakan fitur untuk mengecek duplikasi referensi, Mendeley juga menyediakan berbagai fitur lain. Misalkan kita bisa melihat apakah referensi kita sudah dibaca atau belum. Kemudian kita bisa mencari kata kunci sah, membaca PDF, hingga meng-highlight, dan bisa melakukan sinkronisasi
antara referensi yang ada di desktop dengan referensi yang ada di Mendeley Web. Untuk melihat referensi mana saja yang sudah kita baca atau yang belum, maka dengan mudah kita bisa melihat tanda yang hijau ini. Nah, tanda hijau ini adalah tanda referensi. Di sebelah kanan ini belum dibaca. Nah, untuk mencari kata kunci di dalam referensi, kita bisa ke pojok kanan atas ini dengan mengetikkan kata kunci, judul, atau penulis yang kita ingat. Misalkan kata makrozo. Nah, otomatis semua referensi yang mengandung unsur kata makrozo akan muncul pada hasil pencarian ini. Jika kita ingin melihat salah satu referensi tersebut, kita bisa memilih dengan mengkliknya setelah kita mendapatkan referensi mana yang akhirnya digunakan. Selanjutnya, jika kita ingin membaca salah satu referensi yang ada dalam database ini, kita bisa mengklik misalkan PDF indikator kualitas air ini dengan cara klik 2 kali. Nah, dari PDF ini kita bisa juga melakukan highlighting atau bila menandai bagian mana bacaan yang penting yang akan digunakan referensi karya ilmiah kita dengan cara memblok kalimat yang ingin kita highlight. Misalkan pada kalimat pertama kita blok, kemudian klik kanan, pilih highlight. Selanjutnya saya ingin menandai catatan yang penting dengan memberikan note. Caranya sama, yaitu blok, kemudian klik add note, kemudian ketikkan add note apa yang menjadi catatan kita untuk kalimat ini. Misalkan setelah sudah selesai, kita sudah bisa menutup halaman PDF ini dengan cara meng-close jendela dengan tanda silang. Hingga kita bisa ke halaman utama dari Mendeley desktop. Fitur lain yang bisa kita gunakan selain yang telah disebutkan tadi adalah dengan menekan tanda silang ini. Jadi ini adalah tanda untuk meningkatkan antar data referensi yang ada di nilai web dengan Mendeley desktop kita. Jadi misalkan kita sudah mendownload beberapa referensi yang belum masukkan dalam desktop ini, kita bisa memasukkan dengan cara mengklik link, lalu masuk ke insert web, kemudian klik create folder. Jadi kita mau mengelompokkan referensi mana saja yang masuk untuk kelompok tertentu. Misalkan saya mau masukkan folder makrozo, enter untuk folder pertama, dan folder kedua sekian semua file ini kita mau memasukkan di referensi misalnya ini. Kita blok, kontrol, kemudian ini kontrol, kemudian kita tinggal tarik atau istilahnya drag and drop ke dalam folder makrozo, kemudian ke folder plankton. Caranya sama. Selanjutnya kita masuk ke fungsi utama dari software Mendeley ini, yaitu membuat citasi ataupun bibliografi. Dalam hal ini daftar pustaka secara otomatis, namun terlebih dahulu kita harus menginstal atau mensinkronkan antara Mendeley desktop dengan Microsoft Word, di mana kita akan menuliskan atau membuat karya ilmiah. Adapun langkahnya yaitu ke menu Tools, pilih Install Microsoft Word Plugin, kemudian klik OK. Kemudian ke Microsoft Word,
Setelah kita berada pada halaman kosong buka semua, coba kita klik ke menu reference. Nah, ini setelah sudah muncul berbagai save activity. Setelah seperti ini, sini sudah saya siapkan 2 paragraf berisi beberapa kalimat. Nah, di sini kita ingin memberikan rujukan, referensi, ataupun kita ingin membuat daftar pustaka pada akhir kalimat. Misalkan kalimat terakhir kita ingin memberikan sitasi, begitu pula dengan kalimat yang terakhir ini. Caranya gampang, ada 2. Yang pertama, kita bisa ketik secara langsung dari menu reference, kemudian ada pilihan interpretasi, ataupun kita bisa masuk ke desktop mendeleng. Namun kita hanya mencoba cara yang pertama, yaitu insert citation dengan cara letakkan kursor di akhir kalimat, kemudian spasi, kemudian kita ke menu reference, pilih insert citation. Nah, di sini akan muncul kotak dialog seperti ini. Di sini kita bisa mencari referensi dengan mengetikkan penulis, judul artikel, ataupun tahun. Nah, di sini kita bisa menuliskan makrozo. Setelah itu kita bisa langsung klik OK. Nah, oke, ini sudah masuk ke referensinya. Selanjutnya kita coba lagi dengan memasukkan 2 artikel yang ditulis oleh beberapa penulis. Di sini yang pertama kita harus meletakkan kursor ke spasi, kemudian ke menu reference kembali, pilih insert citasi, lalu judulnya. Misalnya yang kita ingat adalah kata kunci plankton. Kemudian kita mau menambahkan artikel yang lain, jadi kalimat ini disingkat atau dikeluarkan oleh beberapa artikel. Nah, caranya kita klikkan kata kunci air, kemudian klik OK. Nah, jadi sini sudah muncul penulis yang memberikan statement ini dari artikel DFR dan FR. Jadi di sini kita sudah memiliki 2 contoh bagaimana referensi ini dituliskan oleh 1 artikel dan 2 artikel. Nah, selanjutnya kita mau mencoba untuk melakukan citasi. Setelah selesai membuat citasi, selanjutnya kita membuat daftar pustaka. Namun terlebih dahulu kita ketikkan dulu judulnya, daftar pustaka, kemudian kita enter. Caranya adalah dengan menuju ke menu reference, kemudian pilih insert bibliografi, lalu klik OK. Nah, di sini otomatis akan muncul semua referensi yang kita gunakan, dan stylenya ini tergantung pilihan kita pada saat membuat daftar pustaka. Di sini stylenya adalah APA. Kita juga bisa memilih style yang lain. Nah, ini tergantung dari apa yang dipersyaratkan ketika kita menulis karya tulis ilmiah. Nah, misalkan kita mau ubah ke tulisan Chicago manual, silahkan diklik. Kita mau melihat perubahan seperti apa. Nah, seperti ini ternyata penulisnya ikut berubah. Meskipun ini adalah 1 artikel, tetapi penulisnya dituliskan semua di citasi ini. Kemudian coba kita ubah kembali ke APA. Perbedaan citasi cuma nama pertama saja yang dituliskan, begitu pula bentuk dan daftar pustakanya yang berbeda. Nah, untuk membuat draft ini kita bisa blok saja. Kemudian kita ke menu home, klik justify untuk meratakan bagian kanan dari daftar pustaka ini. Baik, sekian dari tutorial aplikasi Mendeley ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan.